Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Masalah Polri itu di bawah siapa? Mau di bawah Menteri Peranan Wanita juga boleh. Nggak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu, KPK tahu, beliau tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 sebenarnya. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Kenapa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama itu. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tingginya bagus, kasih tugas oleh Presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional, nah kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka Presiden secara konstitusional dia gagal. Besar risikonya ini. Nah, oke, selesailah urusan Polri. Selesai, kita sekarang tadi ekonomi sangat tertarik. Pak Rohmin sudah jelaskan. Indonesia masuk G20. Mengapa masuk G20? Bukan karena kaya raya, tetapi peredaran duit itu berapa puluh ribu triliun. Peredarannya luar biasa. Kita ngalahkan Singapura, ngalahkan Jepang, dan lain-lain. Persoalannya, peredaran duit ini tidak dipajaki. Tidak semua masuk pajak. Bagaimana supaya dipajaki? Kita harus mengurangi transaksi cash money. Harus transaksinya kayak GoFood itu. GoFood, Gojek itu ada komponen transaksi itu pajak. Nah, kalau 35.000 triliun perputaran itu ada pajaknya, maka paling tidak kita sudah mendapatkan 5.000-6.000 triliun. Maka kami tidak akan dikejar-kejar lagi pajak selaku rakyat jelata ini. Ya, tahun kemarin saya dikejar pajak. Masih zaman dulu siapa? Sering. Saya harus bayar 16 triliun kekurangan, 16 miliar kekurangan bayar. Kita lawan. Karena mereka salah hitung dan mereka berburu di kebun binatang. Jadi orang-orang yang patuh membayar pajak ini yang dikejar. Kita lawan. Kebetulan saya adalah salah satu penasihat dari asosiasi mining. Kita lawan, akhirnya bebas. Nah, inilah, dan mudah-mudahan di era Pak Purbaya ini akan bagus. Dan hari ini kita tidak baik-baik saja. Tadi saya lihat ini gejala anomali yang hebat sekali hari ini. Indeks saham. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, ya, ini tentu sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita melihat ya dalam sebuah ya
video yang utama yang barusan kita tonton bersama tadi, kita melihat seperti apa ya pernyataan dari Kapolri Listio Sigit ya dalam menolak keras bahwa kepolisian atau Kapolri di bawah menteri atau kabinet. Tapi Kapolri Listio Sigit menyatakan ya bahwa menolak ya atas atau institusi Kapolri di bawah kementerian. Ya, mereka institusi Kapolri harus tetap bertahan di dalam ya di bawah kepresidenan. Nah, teman-teman, kita lihat saja apa yang menjadi tanggapan para publik netizen menanggapi pernyataan Bapak Kapolri ini. Nah, disampaikan bahwa Kapolri tidak punya adab ya, dipecat saja sekarang juga Pak Presiden karena Kapolri sudah melakukan kudeta melawan Presiden. Nah, teman-teman, artinya ya di dalam pernyataan Kapolri yang dimana disampaikan saat dia sampaikan ya pernyataannya di saat ada rapat terbuka ya, rapat bersama dengan pihak DPRD Komisi 3 pada saat itu, dan salah satu ya agenda rapat pada saat itu, teman-teman, adalah mengevaluasi kinerja kepolisian selama ini. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu ya, awalnya tidak ada agenda yang terlalu membahas tentang kepolisian sebenarnya, teman-teman. Tetapi karena dalam pernyataan Kapolri Pak Sigit Listio menyampaikan bahwa lebih baik ya kalau dia dijadikan sebagai menteri kepolisian ya, dia lebih baik mengundurkan diri dan menjadi seorang petani saja daripada mau jadi menteri kepolisian. Nah, ini kenapa bisa seperti ini pernyataan Bapak Kapolri ini, sehingga sampai tidak mau mengikuti ya apa yang menjadi ketentuan yang sudah dilakukan atau kebijakan para petinggi negara ya terhadap institusi Kapolri ini, kepolisian ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, kita lihat apa pernyataan Pak Susno kemarin juga mengatakan bahwa ya kalau tidak salah ya mau siapapun ya, mau dimanapun Kapolri di bawah kepemimpinan menteri, kabinet atau di bawah kepresidenan tetap aja sama. Yang penting, yang lebih penting dalam hal ini adalah bagaimana ya kinerja mereka itu, apakah ya bisa dipercaya, bisa diapresiasikan kinerja mereka ini. Nah, ini yang lebih penting, yang lebih utama sebenarnya. Itu masalah di bawah kementerian, masalah di bawah kepemimpinan presiden itu ya sama saja sih sebenarnya ya. Nah, dilanjutkan lagi teman-teman bahwa ya dikatakan harus secepatnya Pak Prabowo ya memecat Kapolri karena Kapolri tidak punya adab dan etika ya, seolah-olah Kapolri adalah atasan presiden. Nah, setuju ya usul Pak Susno, 10 tahun terakhir ya Polri disalahgunakan oleh pemimpin untuk keuntungan hak tertentu juga. Ya, salam cerdas ya penjelasan Pak Susno 2G. Pak Kapolri terlihat agak emosi ya kalau lembaga di bawahnya adalah lembaga ya yang membantu presiden. Kata-kata walaupun sampai titik darah penghabisan sudah kelewatan kayaknya. Kita lihat ya bela negara atau bela perang NKRI ini. Lagi-lagi teman-teman disampaikan bahwa ya elit yang menggelikan ya, pantas kalau Gus Dur bilang anggota dewan persis anak TK, kerjanya tepuk tangan, alih-alih mengawasi mitra kerja ya malah masih A+, tepuk tangan amplop. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman kita ini sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, betul Mbak. Nah, katanya bahwa saya setuju ya, copot saja ya Kapolri yang mau perang melawan negeri ini ya. Kok bisa-bisanya ngomong begitu ya, hebatnya ngomong seperti itu ya. Masya Allah, Pak Presiden RI tolong tidak ya cepat, tolong ya, jadi copot aja itu Pak Listio Sigit. Banyak Jenderal Polri yang lain yang bisa menggantikan posisinya ya. Anggota DPRD kok pada tepuk tangan ya, polisi kinerjanya begitu bobrok kok tepuk tangan. Polisi memang pemeras rakyat tapi kok dibangga-banggakan. Nah, artinya teman-teman ada ya
sentilan-sentilan dari pihak publik yang mengatakan bahwa ya ada banyak oknum-oknum ya kepolisian ya bukan mengayomi masyarakat, bukan membela rakyat, tetapi justru banyak ya oknum-oknum yang kinerjanya tidak produktif kepada rakyat, dan bahkan tidak sedikit ya yang melakukan pemerasan kepada rakyat. Nah, tapi kok itu yang dibangga-banggakan? Karena ini betul, pihak DPRD ini ya, anggota dewan ya, saat Pak Listio Sigit menyampaikan pernyataannya menolak keras ya Kapolri, ada institusi Kapolri berada di bawah kementerian, di bawah kepemimpinan kementerian. Jadi seakan-akan para DPR ini ya menyetujui dan pro kepada pernyataan Pak Listio Sigit ini. Nah, itu menjadi salah satu pemicu kemarahan masyarakat Indonesia, teman-teman, bahwa ya artinya ada ya kelihatan bahwa anggota dewan ini ya kerjanya seperti anak TK ya, selalu bertepuk tangan. Nah, ini cukup bagus juga komentar teman-teman kita ini ya. Polri menolak kepolisian di bawah kementerian, nggak bebas dong ruang geraknya ya. Jadi itu kenapa salah satu alasan ya dari masyarakat Indonesia mengatakan tentu tidak ada kebebasan bagi Kapolri kalau mereka ya punya kementerian sendiri ya, makanya mereka lebih berkeras untuk tetap mau berada di bawah kepemimpinan Pak Presiden atau Bapak Prabowo Subianto. Polri itu harus di bawah kementerian. Bagusnya Bapak Prabowo harus bertegas dalam hal ini ya. Makanya nanti pemilu tahun 2029 nggak usah dipilih lagi DPR dan MPR ini, karena percuma ya, nggak ada yang bisa memihak kepentingan masyarakat, hanya untuk kepentingan partai saja ya. Kita melihat mereka mendukung apa pernyataan Pak Polri Listio Sigit ini ya, bahkan mereka bersorak dan bertepuk tangan, mereka senang ya, bahwa mereka tidak tahu seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ya. Mereka lebih mementingkan kepentingan partai, kepentingan pejabat-pejabat, kepentingan ini ya lain-lain, tapi mereka tidak turun ke bawah dan melihat seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ya. Mereka maunya apa? Coba kita minta ya saran dari masyarakat ya. Sekali lagi bahwa negara Indonesia ini adalah negara kedaulatan, teman-teman ya. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat Indonesia, bukan di tangan pejabat. Jadi ya hati-hati ya, kalau nanti suatu waktu masyarakat marah ya, kita lihat seperti yang terjadi di beberapa bulan yang lalu ya. Nah, jangan sampai terulang lagi, teman-teman. Jadi ini jangan memancing-mancing ya kemarahan atau masyarakat Indonesia dalam hal ini. Anggota DPRD Komisi 3 memang gak ada yang beres ya, semuanya kok malah tepuk tangan ya waktu Kapolri memberontak kepada Presiden ya. Jadi ini teman-teman beberapa ya komentar para netizen, tanggapan mereka terkait ya pernyataan Pak Kapolri ya dalam menolak institusi kepolisian berada di bawah kementerian. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ya silakan teman-teman ya, silakan berikan komentar Anda di dalam video ini. Salam NKRI harga mati.